Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Eni Riswandi MPD selaku mentor kami akan 22 orientasi P3K tahun 2025 yang kami hormati. Yang kami banggakan teman-teman rekan-rekan peserta P3K angkatan 22 tahun 2025 peserta orientasi. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara seminar hasil orientasi dan rencana hasil kerja P3K angkatan 22 tahun 2025. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati, kegiatan seminar ini merupakan bagian dari tahapan akhir pelaksanaan orientasi P3K sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyampaian hasil pembelajaran selama masa orientasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan paparan laporan dari peserta orientasi mengenai hasil pembelajaran dan pengalaman selama mengikuti kegiatan pengenalan nilai dan etika ASN. Untuk itu, marilah kita sambut bersama pemateri kita pada kesempatan ini, yaitu Bapak Toto Sugiarto yang akan menyampaikan laporan kegiatan orientasi yang telah dilaksanakan. Kepada Bapak Toto Sugiarto, kami persilahkan untuk menyampaikan paparannya. Waktu kami persilahkan. Terima kasih untuk Bapak Buyung selaku moderator yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk melaporkan orientasi P3K. Baik, memperkenalkan diri, nama saya Toto Sugiarto. Saya dari instansi SDN 902 Semono. Sebagai pendahuluan, yaitu tentang fondasi P3K yang profesional yang melatar belakangi adalah P3K adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Peran mereka strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Semarang. Kemudian maksud dan tujuan yaitu membekali P3K dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai nilai serta etika instansi untuk mendukung visi, misi, dan organisasi dengan berlandaskan nilai berakhlak. Fokus orientasi ini adalah investasi penting untuk membentuk mentalitas dan profesionalisme aparatur, khususnya bagi P3K, jabatan pengadministrasi perkantoran sebagai tenaga kependidikan profesional. Berikutnya, yaitu visi dan misi pemerintahan Kabupaten Semarang. Visi Kabupaten Semarang tahun 2025-2029 yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri, atau yang biasa disingkat berdikari. Dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Kemudian misi utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia unggul. Kemudian meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Poin berikutnya, meningkatkan pemerintahan yang baik dan bersih, meningkatkan pemerataan pembangunan, meningkatkan kapasitas hukum dan hak asasi manusia atau yang biasa disingkat HAM, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Poin terakhir yaitu meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga, seni, dan budaya. Kemudian selanjutnya yaitu nilai budaya kerja ASN. Di sini dengan biasa disingkat berakhlak. Berakhlak ini terdiri dari bagian yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian manajemen dan penilaian kinerja P3K. Manajemen kepegawaian berdasarkan sistem merit meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan gaji, tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan.
Kemudian penilaian kerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja dan pengembangan kompetensi. Tujuan manajemen P3K yaitu menghasilkan P3K profesional, beretika, bebas intervensi politik, dan bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, visi dan misi Disdikbora Kabupaten Semarang. Adapun visinya yaitu terwujudnya insan yang berkarakter dan kompetitif berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya penyelenggaraan pendidikan bermutu, akses pendidikan yang merata dan terjangkau, kualitas SDM unggul, beriman, bertakwa, berkepribadian, dan menguasai iptek. Pemberdayaan pemuda, olahraga, pelestarian seni dan budaya lokal. Berikutnya akan saya sampaikan rencana hasil kerja. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Indikatornya yaitu tingkat kualitas laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai perencanaan dan standar yang digunakan. Kemudian rencana hasil kerja tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan triwulan pertama. Aspeknya yang ditinjau yaitu kuantitas, indikator kinerja individu. Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan satuan pendidikan triwulan pertama. Targetnya 1 dokumen. Kegiatan dan tahapan. Yang pertama, mengumpulkan data atau dokumen hasil kerja. Yang kedua, mengelola data atau dokumen hasil kerja. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Yang keempat, menulis laporan. Yang kelima, mengedit laporan. Kemudian yang keenam, menyajikan laporan. Output dari kegiatan tersebut yaitu tersusunnya dokumen laporan. Sedangkan penerapan nilai-nilai berakhlak yaitu berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian berikutnya tersusun laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Indikator tingkat kualitas laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran sesuai perencanaan dan standar yang digunakan. Kemudian tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan triwulan kedua. Dilanjutkan dengan kuantitas. Tersusunnya dokumen laporan pengelolaan satuan pendidikan triwulan kedua yang menghasilkan 1 dokumen. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang rencana hasil kerja. Baik, setelah itu akan saya sampaikan kesimpulan dan manfaat orientasi MOC P3K ini. Yang pertama, peningkatan kompetensi. MOC meningkatkan pedagogik, teknis, dan manajerial P3K sesuai bidang tugas masing-masing. Kemudian, adaptasi teknologi, yaitu efisiensi waktu dan biaya, memungkinkan akses materi secara fleksibel di seluruh Kabupaten Semarang. Kemudian, penguatan karakter dan profesionalisme, yaitu membentuk P3K berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik yang prima. Kemudian dilanjutkan dengan dukungan kinerja daerah, yaitu aplikasi pengetahuan di unit kerja masing-masing, berkontribusi pada peningkatan layanan publik dan pencapaian target pembangunan. MOC adalah langkah penting untuk membekali calon ASN dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang
dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan dalam melayani masyarakat. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Buyung selaku moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Toto Sugiarto atas penyampaian laporan yang sangat informatif dan bermanfaat. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan atau masukan terkait materi yang sudah dipaparkan Pak Toto. Kami persilakan kesempatan untuk 2 orang penanya, nanti dikumpulkan dulu 2 penanya, dijawab di akhir. Monggo, silakan mengangkat tangan, menyebutkan nama dan instansi. Saya juga Mahmud dari Institusi Jari Indonesia. Setelah melihat dan mendengar pemaparan Anda paparan tadi, saya mau bertanya, apa kendala yang sering Bapak alami dalam menyusun laporan tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, monggo Mas. Terima kasih Bapak Buyung, terima kasih Bapak Toto. Di sini perkenalkan saya Hedi Novianto, saya dari SD Negeri Jubilan 1, rivalnya Pak Toto ini, Jubilan 2 itu. Saya ingin menanyakan bagaimana jika laporan yang sudah Bapak buat itu tidak sesuai dengan keadaan real di sekolah. Terima kasih. Seperti itu, Bapak. Terima kasih pada penanya, monggo langsung dijawab oleh Pak Toto Sugiarto. Monggo. Baik, terima kasih pertanyaan dari Bapak Ali dan Bapak Evi yang luar biasa. Untuk yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ali. Sebagai orang yang baru di dunia ini, terutama di bidang pekerjaan yang baru ini, tentunya kendala tetap ada, tapi kendala itu dapat saya atasi dengan berkolaborasi atau berkonsultasi bekerjasama dengan orang-orang atau misalnya kepala sekolah atau mentor-mentor saya yang sebelumnya pernah menangani di bidang ini. Jadi kira-kira untuk mengatasi kendala itu seperti itu Pak Ali ya, kurang lebihnya seperti itu. Apa Bapak Ali sudah cukup penjelasan dari saya? Baik, terima kasih Pak Ali. Kemudian Bapak Edi pertanyaan juga luar biasa. Tadi misalnya tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Saya juga kembali lagi, saya juga akan membuka diri, kemudian bertanya, berkolaborasi dengan kepala sekolah atau mentor-mentor saya yang bisa membantu saya untuk mengatasi kondisi tersebut supaya dapat sesuai dengan kondisi real yang terjadi pada saat ini. Itu Pak Teddy, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Siap, terima kasih. Sambut dengan ya demikian sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilakan kepada Bu Iniswati APD selaku mentor untuk memberikan review dan tanggapan atas paparan dari Pak Toto Sugiarto. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Pak Toto. Sudah menjadi ASN P3K. Tepuk tangan dulu Pak. Ada beberapa yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini. Atau tak deg-degan, tarik nafas dulu. Ya Pak, grogi ya Pak. Agak masuk angin kelihatannya ya. Pak Toto, dari penampilan jenengan semuanya sudah bagus, luar biasa. Ya beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti lama-lama akan terbiasa Bapak Ibu. Satu, Bapak Ibu biasakan blocking, jadi tidak hanya berdiri di situ, sesekali agak pakai saja jalan ke sana ketika mau memaparkan. Pak Toto hanya di satu tempat itu bahkan kaki tidak bergeser Pak Toto. Takut pingsan saya Pak. Itu satu. Kemudian yang dua, PowerPoint-nya Pak Toto. PowerPoint-nya tadi PowerPoint itu kalau Pak Toto menyampaikan kadang tidak harus dibacakan semua menghadap ke sesekali menghadap ke audiens menghadap peserta. Itu saja yang bisa saya berikan. Nanti insya Allah lebih baik dalam penyampaian karena terbiasa. Semoga setelah ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di SD Jubilan ya lebih semangat, lebih mengimplementasikan core value ASN P3K-nya berakhlak, semuanya insya Allah itu harus disematkan ke dalam diri kita masing-masing serta menjadi ASN.
Intinya ASN itu melayani, melayani arep nesu yo jengkel ya tetap guyu ya, semuanya harus tersenyum. Ditegur ya senyum pas itu ASN jengkel. Ono sing ora kepenak sithik diruwake ya senyum mana ya Pak. Ya saya iya. Gitu Bapak Ibu. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Mentor atas reviewnya. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, demikian paparan seminar hasil orientasi dan rencana hasil kerja oleh Bapak Toto Sugiarto dari SDN Jubilan 2 pada kesempatan pagi ini. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan menjadi langkah awal untuk terus berkontribusi positif bagi instansi dan masyarakat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.